dia ingin tetap sebagai seorang sahabat yang sejati dalam suka dan dukanya seorang Presiden Joko Widodo. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo yang menyatakan, "Selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda." Itu lain halnya. Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu bukan keinginan kita. Itu bukan harapan kita. Perseteruan Joko Widodo dan Surya Paloh ini semakin hari oleh sebagian kalangan dinilai semakin memanas. Terlebih setelah penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi BTS Kominfo. Sebagian mengatakan genderang perang mulai ditabuh di antara keduanya. Wih, ngeri juga ya. Ya memang banyak yang menyayangkan nih situasi ini karena menilai Surya Paloh sudah keluar track, keluar kesepakatan, keluar komitmen, sudah mengkhianati kekompakan koalisi pemerintah. Tetapi juga nggak sedikit yang mendukung langkah-langkah Surya Paloh ini, ya, langkah yang diambil oleh Surya Paloh ini sebagai langkah sadar diri, atau mungkin lebih tepatnya langkah yang mawas diri kali ya. Yang dimaksud oleh Amin Rais ini partai besar adalah partai, apakah partai besar, partai yang saat ini berkuasa, termasuk juga partai-partai yang berkoalisi dengan pemerintah, termasuk di dalamnya ada Nasdem sebelum mengusung Anies gitu kan. Sampai akhirnya di tengah situasi pergesekan antara Jokowi dan Surya Paloh bersama Nasdemnya, lalu Amin Rais meminta agar Surya Paloh melakukan serangan balik, fight back Pak, gitu, fight back kepada Presiden Joko Widodo. Amin Rais, Bung Surya Paloh, please fight back, begitu kira-kira yang diberitakan oleh media-media mainstream, media-media besar. Ucapan Amin Rais ini tentu bukan tanpa alasan memang, ya kan? Bukan tanpa tujuan. Paling tidak menurutnya penetapan tersangka Johnny G. Plate menjadi berkah tersembunyi ini untuk apa? Disebut blessing in disguise ya untuk Indonesia. Yaitu terbongkarnya kasus dugaan korupsi yang disebut membuat negara mengalami kerugian sampai dengan 8 triliun rupiah loh. Dan kita tentu mendukungnya. Ini harus diproses secara hukum. Tetapi di sisi lain, penetapan tersangka ini juga menjadi gerbang lebar untuk membongkar kasus korupsi di lingkaran orang-orang Jokowi yang diyakini oleh mantan ketua MPR ini, Amin Rais, ya, juga tidak terlepas dari dugaan korupsi. Jadi Amin Rais bilang pisah jalannya Surya Paloh ini diharap bisa membuat Surya Paloh untuk menyerang balik dan membongkar kroni-kroni Jokowi. Nah, adakah tujuan lain ya dari pernyataan Amin Rais, Bung Surya Paloh please fight back, gitu kan? Ya kita nggak tahu apakah ada tujuan di balik itu. Semoga tidak ya, semoga murni gitu loh. Tadi yang sudah disebutkan, tujuannya adalah membongkar kasus-kasus yang lainnya juga. Sudah lama memang Amin Rais tidak mengeluarkan pernyataan kerasnya. Apakah momen perseteruan Surya Paloh dan Jokowi ini menjadi saat yang tepat dan efektif demi mendongkrak kembali elektabilitas Amin Rais dan partai umatnya? Sekaligus mendongkrak partai umatnya, maksud saya. Apakah ini yang disebut politik ambil untung? Tapi bukankah seharusnya politik kita ini adalah politik memberi demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia? Bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya.
Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Tetap. Tadi nggak ada pembicaraan soal komit dari koalisi rencana. Nggak ada. Ya kita sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan ya. Jadi sebetulnya nggak ada soal Johnny Plate itu ditangkap yang mau dibuis segala macam. Cuman kan yang jadi pertanyaan kenapa baru sekarang ketika Anies dicalonkan oleh Nasdem. Jadi ini dua hal yang mesti kita pisahkan tuh. Jadi kalau kita anggap bahwa ya itu kan soal hukum, betul soal hukum. Tetapi ada faktor lain di situ, yaitu pencalonan Anies. Jadi orang akan menilai apakah karena Anies mencalonkan diri maka Johnny Plate harus ditangkap. Kalau Anies nggak munculkan diri berarti nggak ditangkap dong Johnny Plate. Jadi itu pikiran etisnya. Artinya Jokowi memanfaatkan momentum politik ini untuk menyingkirkan Anies melalui peristiwa Johnny Plate. Jadi orang atau paling nggak saya menduga bahwa memang direncanakan untuk jadi semacam tawanan politik Jokowi Surya Paloh ini. Itu nggak fairnya di situ. Dari awal, dari 2 tahun lalu isu BTS itu udah ada tuh, kita udah dengar tuh. Kenapa nggak dari awal aja tuh? Itu intinya tuh. Nah itu sebetulnya yang juga membuat Surya Paloh akhirnya memutuskan untuk kira-kira ya lawan aja kan. Karena kalau soal Johnny Plate ya udah dikasih aja ke kejaksaan. Tapi kalau itu akan membatalkan Anies Baswedan, itu nggak boleh. Kan prinsipnya begitu tuh. Walaupun kita tahu bahwa ya daya tahan Surya Paloh seberapa jauh kalau bisnisnya diganggu terus-menerus. Itu ujian pada kepribadian Surya Paloh tuh. Dan publik mungkin lagi tepuk tangan sekarang karena kelihatannya posturnya Surya Paloh mau melawan. Itu intinya tuh. Jadi kita hanya bisa mengamati itu. Sementara di tempat yang lain kita lihat bahwa Ganjar juga sebetulnya nggak tahu dia mau bereaksi apa kan. Karena tetap dianggap bahwa termasuk di dalamnya upaya PDIP untuk mengganti menteri-menteri Nasdem ini. Jadi kelihatannya ini komposisi politik akan sangat berubah. Tapi yang kita tunggu sebelum komposisi itu kita hitung, itu sikap dari Nasdem sendiri. Mau keluar apa mau bertahan di dalam kabinet, kan mestinya keluar aja langsung kan. Jadi tarik aja 3 menteri itu. Itu dasarnya supaya jelas bahwa Nasdem memang tidak ada di dalam koalisi Jokowi lagi sekarang. Karena memang Anies bukan dalam koalisi itu kok. Jadi itu juga kepastian yang mesti kita tunggu. Bersihkan dulu Nasdem dari kemungkinan opini publik bahwa Nasdem mau siksa lagi di dalam kabinet. Itu selesaikan dulu dengan statement resmi dari Surya Paloh bahwa kami keluar, bukan kami masih positif tinggi apa kalau soal terakhir itu akhirnya untuk mendepak Anies.